suami yang ngajarin istri dong. Kalau nggak bisa ngajarin, belajar bersama. Ya, Itu karena yang kan lebih baik. dunia pengasuhan tuh yang dihadapinya udah beda nih, udah zaman ini gitu. Makanya, Belum berubah pikiran Bun untuk mungkin pindah haluan belum ya? jangan ngomporin. Jadi dulu tuh kalau kita ke Batam tuh rekrut namanya. Jadi perusahaan-perusahaan di Batam itu kan banyak banget ya, terutama di waktu itu yang terkenal itu kawasan industri Batamindo, Muka Kuning. Tahu kan Muka Kuning? Iya, itu Ah. terkenal industrinya sekarang kan di masa saat ini. Dari dulu, memang dari dari dulu. tahun awal 90 Pak Habibie 80-an ya, mulai otorita itu. Jadi memang Muka Kuning kayaknya jadi tujuan gitu ya. Lulusan SMA waktu itu ataupun yang cari kerja itu ke Batam. Dulu Bunda kerjanya di bagian apa tuh Bun? Di perusahaan apa mungkin boleh di-spill? Dulu Astra namanya, pas zaman saya itu Astra Mikrotronik Teknologi. Jadi dia yang bikin chip elektronik. Bikin chip elektrik. Chip yang yang kecil-kecil untuk Oh. radio, untuk TV, untuk elektronik lah. Di bidang elektronik. Tapi pada saat itu Bunda udah married tuh di tahun segitu Belum. di Batam. Masih gadis. Masih Berarti gadis. baru lulus Bun. Enggak juga, karena saya sempat ngambil kuliah D1 waktu itu. Terus ada, kan biasa kami itu kalau ini, jauh-jauh yuk gitu. Jadi ternyata main-main ngirim diterima gitu. Keterima di Batam. Terus bisa pada akhirnya ke politik. Gimana ceritanya? Jadi kalau perjalanannya, kalau mungkin ada yang baca sejarah PKS ya. Jadi dulu tuh sebelum PKS itu sudah ada yang namanya kayak apa ya, aktivis kami ya, ataupun mungkin Rohis waktu itu. Pada saat itu masih organisasi ya Bun? Masih organisasi. Jadi kami ada di organisasi, terus ada ketemu kayak pengajian dan sebagainya, terus aksi-aksi sosial. Kemudian pas reformasi di Jakarta memutuskan untuk bikin partai. Namanya waktu itu kan masih Partai Keadilan kan. Nah itu. Nah di Batam kami waktu itu kita kan belum Kepri ya waktu itu, Masih Provinsi Riau bagian, ya kita gabung. masih bagian dari Provinsi Riau. Jadi di Batam ya bikin DPD Batam, DPD PK Batam. Ya kami termasuk di antaranya yang di kepengurusan. Di gitu. tahun 98 berarti Bun. 98 sebelum pemilu 99. Tapi kan Bun, berarti kan Bunda ini basicnya pada saat itu kerja di bidang elektronik. Iya. Di PT Astra. Terus gabung sama kami baru pada akhirnya Bukan berubah. kami, maksudnya tuh saya nggak gabung kami. Kalau kami kan Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim. Gitu. Itu kan mahasiswa maksudnya tuh organisasinya ya, ada di kami, ada yang pengajian dan sebagainya, atau mungkin kalau kita baca di situs misalnya ataupun di googling jamaah tarbiyah gitu ya, belajar yang berusaha untuk memperbaiki diri, belajar agama gitu waktu itu. Terus apa sih Bun yang jadi motivasi Bunda? Oh mau deh gabung sama partai politik. Apalagi kan itu baru masa baru ya Bun, setelah tahun 98. Setelah Orde Baru. Jadi saya itu ketika di politik itu udah enggak kerja loh Yoli. Udah nggak kerja, Kan merit pada saat itu. atau kerja gimana saya tuh? 3 tahun aja. Jadi saya di PT itu cuma 3 tahun. Setelah itu menikah, tahun berikutnya punya anak gitu. Jadi Berarti gabung di politik setelah menikah. setelah menikah, karena memang sama suami juga gabung bareng gitu. Oh berarti bisa dikatakan ngikut suami nggak nih Bun? Enggak juga, karena kita ya enggak ngikut sih, karena kami sama-sama istilahnya di organisasi yang sama, ya udah sudah Akhirnya- otomatis Gabung ikut. di partai politik pada saat itu otomatis karena ikut organisasi gitu Bun? Maksudnya karena udah sama-sama di pengajian yang sama gitu. Kalau di Jakarta kan banyak yang aktivis kami dan sebagainya, cikal bakalnya gitu. Gitu. Tapi kan pada akhirnya nih bisa kita katakan Bunda nih serius nih di nggak sekedar hanya, kalau zaman sekarang kan mungkin ada yang kader ya karena hanya ikut politik. Tapi kan kalau Bunda bisa dikatakan diseriusin pada akhirnya mungkin mencalonkan diri sebagai calon legislatif. Jadi saya 99 tuh belum nyalon legislatif. Belum. 99 justru kalau saya cerita ya, kalau ditanya orang itu 99 karena pengurusnya banyak yang
kerja tadi ya, kerja ada yang sip dan sebagainya, bapak-bapak ya otomatis. Jadi waktu itu ketika mungkin baca lah, kalau kita baca ya pemilu 99 itu yang namanya KPU itu bukan seperti sekarang. Oh gitu. Kalau Dulu kayak KPU, gimana Bun? KPU perwakilan partai. Terus di bawah KPU ada PPK, Panitia Pemilihan Kecamatan. Nah, waktu itu di 99 saya di PPK. Perwakilan PK, perwakilan Partai Keadilan gitu. Jadi bayangin Yoli, saya hamil tahun 99 tuh, anak saya 2 tahun, saya hamil, saya tiap hari menjelang pemilu tuh jadi panitia pemilihan kecamatan. Oh jadi dulu KPU tuh belum ada ya Bun? Karena Ad- lu belum lahir nih. Iya paham. Maksudnya KPU ada, cuma anggota komisioner KPU tuh dari partai. Oh dari pihak partai. Jadi partai mengutus untuk orang-orang yang akan duduk di. Tapi kan Yuli baca-baca nih Bun, Bunda itu aktif menjadi calon, bukan calon, masuk legislatif itu di 2006 sampai pada akhirnya di 2021. Itu benar ya Bun? Iya, jadi kan setelah 99 PK waktu itu cuma dapat 1,7%, otomatis tidak lolos electoral threshold ya. Kalau sekarang namanya parliament threshold kan, jadi harus ganti nama. Ya syaratnya kalau mau ikut pemilu harus ganti nama. Oh ganti nama partainya Bun. Makanya dulu Partai Keadilan 2003 sebelum pemilu 2004 ganti jadi Partai Keadilan Sejahtera. Tapi kan Bunda 2006, berarti Bunda ini pada saat itu PAW ya Bun? Ya 2004 dicalekan. Nama saya udah masuk pencalekan kan. 2004 kemudian masih menganut bukan suara terbanyak. Jadi? Masih nomor urut. Oh nomor urut. Dapilnya masih, kalau sekarang kan Batam ada 3 dapil tuh. Kepri 4, 5, 6. Kalau dulu sebatam dapilnya. Dan itu sudah provinsi Kepri kan. 2002 udah, 2003 persiapan untuk pemilu 2004, dan saya baru pertama dicalekan waktu itu. Langsung provinsi. Kenapa mau? Kan bahasanya tadi dicalekkan ya. Bahasanya, berarti kan Bunda dipilih nih iya, sama yang lain. Ayo Suryani aja yang maju gitu. Enggak juga, pokoknya agak susah zaman dulu tuh. Agak susah nyari yang mau. Bahkan jangan saya gitu. Dulu malah orang-orang pada nggak mau Nggak jadi mau. DPR. Nggak mau. Jadi legislatif. Nggak, mending ya nggak mau lah. Jadi kita itu ya udahlah pengurus aja gitu. Emang kenapa Bun? Zaman dulu kok orang nggak mau? Ya walau alam. Ya mungkin dorongan. Maksudnya tuh tarikannya mungkin nggak tertarik gitu ya. Terus juga mungkin banyak memang kan yang bekerja di instansi, di PT gitu, lebih baik seperti itu. Jadi tapi kan kalau kita lihat nih ya Bun, sekarang banyak banget nih yang mau gabung sama politik, lalu bukan hanya sekadar bergabung tapi serius nih untuk jadi caleg atau calon legislatif. Nah kalau misalnya Bunda lihat mungkin di zaman Bunda pada saat mungkin di awal tahun 2000-an zaman sama dahulu sekarang kala. zaman tadi Bunda sempat ngomong pas masuk tadi zaman milenial, terus keluarnya kolonial. Nah pada saat itu tuh Bun, apa sih Bun mungkin privilege apa yang mungkin berbeda daripada saat Bunda menjadi anggota legislatif di tahun 2006 sama 2020? Privilege apa nih? Ya mungkin dari banyak hal lah Bun. Kenapa orang-orang dulu yang kebayang ini Yoli apa privilege-nya? Ya kalau misalnya jadi anggota dewan kan tentu ya mungkin gajinya banyak, kan tentu lebih besar gitu-gitu Bun. Ya kalau saya sih yang jelas sebelum PAW-nya waktu itu Pak Ria, karena beliau terpilih jadi wakil wali kota, otomatis ya memang saya waktu itu mantan buruh, kemudian jadi dosen part time ya, dosen di pendidikan guru TK waktu itu. Maksudnya calon guru TK saya 2 tahun di situ. Terus di PAW 2006. Ya otomatis jauh lah dari gaji seorang dosen part time. Nah kan itu. Berarti kan jauh nih besaran dewan gitu ya Bun. Nah tapi kok orang-orang zaman dulu nggak mau Bun jadi anggota legislatif? Ya tergantung niatnya. Jadi ketika dapat misalnya menurut kita besar, tapi kan pengeluarannya juga besar karena kan kita wakil rakyat, kembali lagi tanggung jawab juga kali ya Bun. Tapi kalau Bunda sendiri pada akhirnya apa sih Bun yang menjadi motivasi? Oke lah aku mau nih daftar jadi anggota legislatif. Yang pertama pasti tadi karena tanggung jawab sebagai kader ya. Ketika partai misalnya kamu maju gitu ya, bismillah namanya samina wa tona ya, dengar
ikut gitu selama itu untuk kebaikan gitu. Itu yang kemudian saya oke. Dan bagi saya itu ruang atau ranah untuk ini ya, untuk memperluas kemanfaatan saya sebagai manusia, itu aja. Tapi kan pada saat itu So simple. udah punya keluarga, suami mendukung nggak Bun pada Ya saat mendukung itu? lah. Suami Ya, mendukung. kalau nggak mendukung nggak akan. Karena itu yang pertama kan. Tapi pada saat itu Bunda yang izin ke suami, aku kayaknya mau gabung, atau mungkin suami kayak, ayo Suryani kamu ikut aja gitu, yang gimana tuh? Kami kan sama di partai yang sama. Di partai. Tapi suami nyalonin juga nggak Bun? Awal dulu pernah sekali. Awal. Oh awal aja. Setelahnya fokus Karena memang nggak ada orang gitu. Nggak ada orang. hanya karena nggak ada Iya, orang. nggak ada. Jadi Emang dulu emang banyak orang, tapi memang tidak ada yang tertarik Bun ke politik atau seperti apa? Mungkin Bunda boleh nggak gambarin situasinya ke Yoli itu dulu seperti apa sih? ya jelas anggota masih kurang lah ya, maksudnya nggak seperti sekarang karena mungkin yang belajar tentang belum mengenal ya karena partai baru kan gitu. Terus kemudian berikutnya ya mereka nggak tertarik gitu. Jangan saya lah gitu karena mungkin bukan dunianya. Gitu. Bukan dunia mereka. Tapi Bunda saat ini nih ngerasa nggak politik tuh bagian dari hidup Bunda? Ya memang politik bagian dari hidup kita. Bunda gitu. terpikir nggak mungkin pernah ingin beralih profesi selama 21 tahun? Berapa tahun tuh Bun ngabdi dari 2006 sampai 2021? 15-an tahun. 15-an tahun. Jadi kalau politik udah merupakan bagian dari hidup kita, kita kan politik itu tidak harus jadi anggota dewan, tidak harus jadi gubernur, kepala daerah. Itu politik itu sangat sangat luas gitu. Jadi kalau politik dan partai politik kan beda ya. Partai politik tuh sarana kita berpolitik gitu. Ini jadi ngajarin politik ya, harusnya jadi dosen ilmu politik ya. Jadi kalau politik itu sarana, parpol itu sarana kita berpolitik. Tapi kok politik secara luas kan sangat luas ininya maknanya gitu. Iya. Jadi jangan disempitkan politik hanya event-event terkait ini. legislatif dan lain-lain ya Iya. Bun. Tapi kalau dari Bunda sendiri, dari kacamata Bunda sendiri nih Bun, politik itu untuk Bunda apa sih? Siasat, strategi, mengatur, melayani gitu. Makanya ketika kita jadi partai politik, selama ini kan kita udah terjun melayani masyarakat melalui organisasi, ormas. Nah ketika jadi parpol tetap yang pertama ininya adalah khidmat, melayani masyarakat. Itu. Tapi kan pada saat Bunda lagi aktif-aktifnya politik, pada saat itu juga anak-anak masih kecil. Yeah. Sedangkan kita sama-sama tahu namanya wakil rakyat Bun, pasti iya. sibuk warawiri. Warawiri ya. Ya, itu gimana tuh Bun keluarga? Oh iya. Anak-anak. Jadi memang itu yang menjadi tantangan ya. Saya sering sampaikan seorang perempuan pasti beratnya di situ. Karena misalnya anak-anaknya masih kecil, kemudian suami juga yang pasti harus memberikan izin dan sebagainya. Nah dulu sih yang saya lakukan, saya menganut extend family ya. Extend family itu apa? Melibatkan keluarga besar. Jadi keluarga besar, keluarga kita untuk ikut membantu di kita gitu. Mengurus anak. Ya bukan hanya mengurus anak, kan banyak sekali hal-hal yang harus kita kita lakukan gitu. Tapi pada saat itu anak-anak ada nggak komplain kayak, Bunda kok Bunda jarang ada di rumah? Pasti, cuma kan mungkin karena kecil nggak tersampaikan gitu. Dan ketika saya kemarin mundur, mereka senang sekali karena di rumah itu. Anak-anak malah senang. Iya. Dan perasaan Bunda ngeliat anak senang Bunda di rumah tuh yang kayak itu, jadi gimana tuh Bunda? saya kayak membayar yang selama ini. Walaupun bukan berarti saya selalu ninggalin mereka, enggak kan, tapi pasti setiap hari kan ditinggalkan gitu. Bunda kan sekarang juga bisa kita katakan tokoh wanita ya, yang di masa-masa aktifnya bergabung lah sama politik, pada akhirnya mengabdi. Nah tapi yang pengen Yoli tanyakan tuh beda Bun, menurut dari pandangan Bunda, perempuan yang pada akhirnya bekerja dan sibuk, bisa dikatakan ya mungkin pada akhirnya tidak menduakan keluarga ya, tapi kan pada akhirnya memang kerjalah utama. Iya. Itu gimana tuh Bun? Maksudnya yang kerja di luar ya, apapun profesinya. Karena kan banyak ya Bun yang ngejudge mental pada akhirnya mengatakan wanita itu kan harusnya ada di rumah, tapi hari ini Bunda berdiri ngelawan stereotype itu dan Bunda menjadi seorang pemimpin, bisa dikatakan. Itu gimana? Jadi peran perempuan itu kan yang pertama ada peran asasi
Ya, peran asasi itu tadi sebagai istri, kalau Yoli kan belum lah ya, tapi nanti juga akan ya. Sebagai istri, sebagai ibu, dan tetap mungkin kalau punya orang tua tetap sebagai anak. Itu peran asasinya perempuan. Kemudian kalau peran politik itu disebut peran sosial atau peran perluasan. Nah, catatannya bagi kita perempuan, peran sosial atau peran perluasannya itu jangan sampai meninggalkan peran asasi. Misalnya seorang ibu yang sibuk di luar, terus peran yang asasinya malah terlantar. Nah, itu kan berarti ada ketidakseimbangan. Nah, oleh karenanya pasti ibu yang bekerja apapun profesinya pasti memiliki kekuatan yang lebih pasti. Entah itu motivasinya apa ya, beda-beda kan. Ada yang aktualisasi diri. Kalau Bunda yang mana tuh? Ya, saya ini kan dulu ya, ada yang aktualisasi diri, ada yang mungkin memang kalau dia ilmunya misalnya dia seorang perawat bidan, dia kan sangat dibutuhkan oleh masyarakat, dokter dan sebagainya. Atau ada yang mungkin saya pengen punya penghasilan sendiri gitu. Motif-motifnya kan lain-lain gitu. Kalau saya termasuk yang mana? Aktualisasi diri gitu. Dan tujuannya tadi, apa tujuannya? Kan kalau dalam Islam inama a'malu binniyat gitu. Kita setiap pekerjaan kita tergantung niatnya. Jadi kita tidak bisa menjudge orang yang perempuan yang bekerja lebih apa dari perempuan yang di rumah. Perempuan yang di rumah lebih mulia. Tidak juga kita bisa ngejudge gitu. Silahkan dengan perannya masing-masing, tidak perlu saling menjatuhkan. Apalagi Justru sesama perempuan betul, ya Bun. justru harus saling menguatkan. Kita tidak bisa bayangkan misalnya kalau ada single parent nggak punya istilahnya keluarga, dia kan harus tiba-tiba harus jadi ayah juga. Nah, kita kan harus saling support gitu. Jadi kadang-kadang kan misalnya ini anaknya gini, justru kita harus support. Dan tidak semua perempuan bekerja anaknya juga tidak terdidik dengan baik, dan tidak semua ibu yang totality di rumah terus anaknya baik semua gitu, enggak. Tapi Bunda selama karir perjalanan mungkin ada yang pernah nih ngomong ke Bunda, Suryani sibuk kerja aja, anak gimana? Nah itu Bunda ngejawabnya gimana Bun? Pernah ya. Dulu saya sebelum dewan itu aktif di partai kan. Kadang rapat sampai jam 2. Terus anak saya kalau sekolah kan ngantuk gitu. Ya kan. Karena ngikut pada saat itu. Karena kan kita nggak punya pembantu. Tapi emang anak-anak pengennya ngikut. Anak yang ke-1 ke-2 tuh. Jadi kalau pulang jam 1 jam 2 kan anak-anak pasti pas sekolah gimana gitu. Jadi kalau ditanya anak saya kan yang pertama tuh, kenapa ikut Umi, kan manggilnya Umi, ikut Umi rapat semalam gitu. Jadi kadang ada yang anak kecil di bawah gitu. Jadi ya mereka tidak tahu apa yang terjadi pada diri kita gitu. Jangan menjudge seseorang hanya ngelihat di luarnya saja gitu. Urus diri sendiri gitu. Selama kita pun tidak memberikan keburukan kepada orang lain gitu. Sama orang lain juga melihat kita, belum tentu, mungkin Yoli pernah baca ya, belum tentu sepatu kita cukup untuk orang lain, ya kan? Maksudnya itu jangan melihat kita dari kacamata orang lain, jangan melihat orang lain dari kacamata kita gitu. Oke, itu karena kita semua ya punya mungkin kebutuhan masing-masing dan ya punya kehidupan masing-masing lah ya Bun. Yang penting tidak saling mengganggu gitu, dan kita tidak memberikan kerugian kepada orang lain. Intinya selalu kita husnuzon, dia bekerja misalnya, hatta mohon maaf ya, mungkin seseorang yang menurut kita kok dia bekerja gitu, kita tidak tahu, kita membantu juga enggak, tapi kadang menyalahkan gitu. Pada akhir kan hari ini Bunda bisa dikatakan menjadi anggota legislatif, itu kan pasti bertujuannya baik ya Bun. Lalu Bunda sendiri yang melihat tadi peran wanita lah, paham gitu kan Bun. Untuk ke wanita sendiri seperti apa sih Bun? Mungkin program ataupun apa nih yang Bunda lakuin untuk wanita-wanita di luar sana? Ya, yang pertama sih saya mengingatkan juga ya ke diri saya sendiri. Ketika kita aktivitas di luar ya, pertama harus niatnya benar-benar harus bertanya lagi, saya niatnya apa sih? Untuk ketenaran, untuk pengakuan publik, atau untuk biar apa gitu. Nah itu kan harus dipertanyakan, karena kalau kita kemudian agak melenceng nanti ini berpengaruh pada diri kita. Misalnya nggak ada yang mengakui, nanti frustasi dan sebagainya. Jadi itu harus meluruskan niat gitu. Sebenarnya apa kita keluar rumah tuh untuk apa sih gitu. Kemudian di rumah juga gimana ketika kita
keluar rumah. Nah kalau bertanya apa sih programnya, ya mungkin kalau pernah baca di biodata, sekarang saya di Ketua Kaukus Politik Perempuan Indonesia Kepri kan, di situ berkumpul para wanita parpol ya, lintas partai itu Yoli ya. Jadi kita di situ apa saja ngerumpi, apa sosialita bukan gitu. Kita justru di situ memikirkan gimana perempuan parpol ini bisa keterpilihannya bukan hanya caleg ya, tapi keterpilihannya meningkat. Dan saya angkat topi itu salut apa salut kan untuk Tanjung Pinang ya. Kalau Kenapa Bun Tanjung Pinang tuh identik dengan perempuan di politik ya, wali kota perempuan ya. Berarti banyak keterlibatan wanita di politik Tanjung Pinang ya Bun. Tanjung Pinang tuh anggota dewan udah lewat 30% keterpilihannya. Sekarang saja udah 36% ya. Kemudian wali kota ya sejarahnya kan perempuan. Sekarang aja PLT laki-laki ya. Terus ketua partai, ketua DPRD perempuan. Ketua parpol ada 4 kalau tidak salah yang perempuan, termasuk PKS. Berarti kan sekarang banyak nih kan Bun yang menjadi perempuan menjadi seorang pemimpin. Nah tapi kan dari kacamata Bunda sendiri gimana nih Bun? Gak masalah perempuan selama dia memiliki integritas, kapasitas, kapabilitas, nggak masalah. Dan memang didukung gitu, daya dukung itu ada daya dukungnya, masyarakat mendukung, bukan jalan pintas ya, bukan jalan pintas, tapi memang dia paham gitu ya, memang menuju ke pemimpinannya itu bukan karena misalnya mungkin ada orang besar dan sebagainya. Berarti kita sekarang bangga banget ya Bun, karena wanita sekarang udah banyak jadi pemimpin, gak hanya sekedar duduk di rumah ngurus anak, tapi kan kita kan ngurus anak nih. Ngurus anak juga jangan salah ya. Ngurus anak kan kewajiban ya Bun. Bukan kewajiban, tanggung jawab. Tanggung jawab kita, berarti kita ngelakuin tanggung jawab juga kita bisa jadi pemimpin. Nah kan 2 peran ini udah Bunda lewati nih, itu Bunda bagi waktunya gimana? Sedang bukan sudah, sudah dan sedang. Ya, apa kalau bahasa Inggris tuh? Past present. Past and present. Past present. Jadi past and present, kalau bahasa Arabnya fi'il mudhari kalau nggak salah sih ya. Pokoknya udah dan sedang dan akan dilakukan. Membagi waktu ya gimana ya, nggak bisa sih ada patokannya yang kayak gini. Pokoknya kita lentur aja, fleksibel aja gitu. Aja ya, jadi termasuk dengan suami, misalnya kalau suami pagi yang luang, suami yang nyiapin sarapan gitu. Kalau saya yang kita biasa aja, bukan yang gimana gitu. Dan bersyukur punya pasangan yang enggak kaku gitu. Tapi suami kan dengan Bunda berkali-kali nih menjadi seorang anggota legislatif, suami ada yang mungkin pernah udah cukup nih, udah berapa tahun, atau ayo terus punya goals tertentu dari suami gitu nggak Bun? Ngikut dari Bundanya aja? Nggak, kalau prinsipnya gini, kalau kami prinsipnya kan ketika kita makin banyak berbuat gitu ya, sarana untuk berbuat baik ya teruskan ya sampai mati gitu ya kan, karena kan bukan untuk untuk kepentingan pribadi. Saya jadi anggota dewan bukan untuk kepentingan pribadi. Kalau untuk kepentingan pribadi ya mungkin udah kaya ya, udah istilahnya ya. Tapi kita berpikirnya apa sih tujuannya gitu duduk di sana. Tapi kan tanggung jawabnya juga besar Bun, sedangkan kita seorang wanita juga, ini kita bicara soal wanita ya Bun, tanggung jawab di rumah kita juga punya, tapi dengan Bunda tadi katakan alhamdulillah keluarga sangat mendukung, terus juga mikirin amanah yang besar, terpilih menjadi anggota legislatif. Itu Bunda kalau misalnya lagi stres berat ngapain biasanya? Sholat, baca Quran, ya zikir, terus datang ke teman-teman ya, karena punya circle teman-teman yang kalau di PKS ada pertemuan pekanan ya, dan saya ada beberapa kelompok pertemuan pekanan. Jadi kalau datang dengerin mereka dengan berbagai masukan masalahnya dan sebagainya, kita jadi belajar gitu. Kalau kita jangan stres itu pasti ada ya, pernah stres, maksudnya mungkin beban kerja atau mungkin merasa aduh kita kurang optimal dan sebagainya, tapi kembalikan lagi sih, kita punya Allah, jadi kita adukan aja ke Allah, paling tidak ke suami lah, itu embernya suami gitu. Jangan di medsos gitu. Iya, jangan koar-koar ya Bun. Nah kalau Bunda sendiri nih Bun, dengan mungkin beratnya tanggung jawab, emang itu tanggung jawab seperti apa sih Bun yang mungkin pernah bikin Suryani pada akhirnya pusing gitu dengan kerjaan? Kalau kerjaan nggak ada sih ya, enjoy aja. Maksudnya tuh pusingnya gimana ya?
Kalau saya dinikmati aja, misalnya di anggota dewan, saya tidak neko-neko, udah ini aja, dijalani aja gitu. Dijalanin aja ya. Dijalani aja, kita sesuai tupoksinya. Selama kita tidak melanggar ya it's okay. Tapi kan Bunda ini udah terpilih berkali-kali, berarti kan memang banyak nih Bun. Ya paling pas masa kampanye, ya kan pasti loading keluarnya lebih banyak. Ya. Apalagi pas pilgub. Keluarnya maksudnya apa nih? Mungkin Keluar rumah. Oh, keluar rumah ya Bun. Pas pilgub tanya tuh. Emang kalau misalnya perbedaan nih Bunda kan udah pernah pemilihan gubernur, legislatif dan eksekutif nih. Itu gimana perbedaan yang Bunda rasain kan sendiri? Kan saya legislatif dapilnya cuma 4 kecamatan. Iya. Kepri 5, 4 kecamatan. Kalau pilgub 7 kota kabupaten. Otomatis kelilingnya juga berbeda. Ya kan, pergi pagi pulang pagi. Dan itu lebih melelahkan Bun. Ya pastilah. Tapi kalau misalnya ini kan di tahun, ini udah masuk nih di tahun politik. Gimana Bun ke depannya? Ya sama, sekarang kan karena saya akan maju DPR RI, berarti ruang lingkupnya 7 kota kabupaten. Udah nggak minat lagi Bun pemilihan gubernur? Saya, jangan mengalihkan ya. Saya udah terdaftar di DCT, maju ke DPR RI. DPR RI. Kenapa Bun memilih DPR RI? Karena saya udah tahu bukan tahu banget ya, nggak tahu banget. Maksudnya tuh pengalaman di DPRD provinsi banyak masalah-masalah yang harus diinikan di pusat untuk Kepri gitu. Oke, berarti udah paham masalah Kepri dan harus kita selesaikan di pusat. Ya istilahnya gitu ya, kan kita udah 3 periode ya, kalau utuhnya itu 3 periode. Ya ada beberapa permasalahan yang istilahnya ininya di pusat, diputuskannya. Tapi perjalanan karir Bunda nih selama di politik yang paling berkesan buat di hati Bunda apa? Itu tadi, ketika saya bisa mengadvokasi kepentingan masyarakat. Kemudian masyarakat, alhamdulillah terima kasih, yang dulunya ini sekarang alhamdulillah kami bisa punya misalnya ruang pertemuan, punya jalan yang mulus, dulunya susah banget dan sebagainya. Paling gitu. Bunda sebagai tokoh politisi wanita memang fokus kepada permasalahan wanita aja atau memang ya Bunda fokus sama semuanya? Ya pasti ada titik tekan ya. Kalau masalah keluarga, perempuan dan anak memang selalu menjadi fokus utama saya. Tapi ketika di dewan, mau apapun backgroundnya, latar belakangnya, kita harus menguasai semua permasalahan. Kadang kita kan dibanggar. Saya kan sering dibanggar. Di Banggar tuh kita harus paham tentang anggaran, tentang peraturannya dan sebagainya gitu. Tapi Bunda ngelihat wanita-wanita hari ini itu gimana Bun? Wanita-wanita di Tanjung Pinang saat ini lah yang mungkin Kepri lah ya. Ya, permasalahan-permasalahannya kira-kira apa sih Bun? Oh iya, jadi ingin saya sampaikan, mungkin di tengah gegap gempitanya perpolitikan, di satu sisi di Kepri ini kasus perempuan dan anak meningkat, kekerasan terhadap perempuan meningkat, kekerasan seksual terhadap anak juga meningkat. Nah itu menjadi konsen, makanya kemarin saya dengan teman-teman di konselor keluarga ya keliling Kepri, sosialisasi tentang misalnya bahayanya bullying, perundungan, terus perkawinan usia anak kan tinggi. Bunda nih kan bisa dikatakan tokoh ya Bun, kita balik lagi Bunda tuh tokoh. Nah cara Bunda menyelesaikan permasalahan ini atau yang akan Bunda lakukan itu seperti apa Bun? Maksudnya permasalahan apa? Permasalahan wanita dan anak, karena kan tadi Bunda katakan itu cukup tinggi nih. Ya nggak bisa sendiri. Kalau permasalahan yang sekarang terjadi misalnya di Bintan saja, pokoknya di seluruh Kepri ya, kota kabupaten, kekerasan seksual misalnya, kan nggak bisa diselesaikan oleh satu orang atau satu organisasi. Jadi harus ada sinergitas dari berbagai stakeholder yang terkait untuk bahu-membahu gimana nih menyelesaikan apa sih ininya gitu. Dari sisi misalnya pendidikannya gimana, keamanannya gimana, terus payung hukumnya gimana harus ada, dan efek jerak bagi pelakunya gimana. Jadi nggak bisa saya cuma dengan teman-teman itu berusaha menjadi satu noktah kecil yang berusaha untuk ikut dalam mengurangi, meminimalisir
permasalahan-permasalahan keluarga, dalam hal ini salah satunya kekerasan ya. Bun, tapi kalau misalnya Bunda sendiri sebagai seorang ibu juga melihat permasalahan kayak mungkin kekerasan, pelecehan, itu apa sih, faktor apa sih Bun yang paling mendominasi? Ya kalau ditanya ke orang beragama, satu iman tentu, ya keimanan. Kalau orang-orang punya iman enggak akan. Maksudnya tuh keimanan tuh dia punya ketakutan diawasi oleh Yang Maha Menciptakan. Tapi yang kedua ada faktor ininya, pendorongnya. Apa itu? Pertama tontonan. Sekarang kan gadget ya. Kemudian tayangan-tayangan yang hampir tidak bisa difilter ya, hampir tidak bisa difilter. Kemudian pergaulan ya, pergaulan, terus narkoba, terus pendidikan anak di rumah, pola asuh. Mungkin ada pola asuh negatif orang tua sehingga berdampak ke anak, sehingga anak jauh menemukan tempat curhat yang mudah. Tadi kita bicara soal pergaulan, juga pola didik dan lain-lain Bun. Nah bisa katakan tiba-tiba si orang tuanya mengatakan gini, kita dua-duanya kerja loh Bun, susah. Nah pada akhirnya anaknya terjerumus. Nah gimana nih tips dari Bunda meskipun kita sibuk sebagai seorang ibu dan orang tua, tapi itu anak tetap bisa terjaga. Itu ya gimana? harus ada ini, harus ada berbagi peran. Ya sejak awal misalnya kalau istri memutuskan bekerja juga atau diputuskan bekerja misalnya karena biaya hidup tinggi, terserah lah itu masing-masing. Tapi seorang suami tetap kepala keluarga kan, dia yang harus mengatur dan harus ada kerjasama. Misalnya Yoli nih nanti sama suami, misal contoh nanti sama-sama bekerja, berarti kan sama-sama capek misalnya kan. Berarti kan harus berbagi tugas. Kalau misalnya ada yang didelegasikan ke orang lain tuh apa, melibatkan itu siapa, tapi harus udah dengan musyawarah masing-masing suami istri. Jadi nggak ada saling menyalahkan. Misalnya anaknya tawuran atau anaknya apa, tuh kan kamu, nggak akan gitu. Tapi memang udah apapun diputuskan kedua belah pihak. Nah sekarang saya sering menghadapi klien ataupun permasalahan yang curhat itu karena mungkin ada salah satu pihak menyalahkan, kan harusnya kamu di rumah. Menyalahkan satu pihak satu lainnya. pihak, misalnya ini kok nggak, aku kan mau makan, padahal sama-sama baru pulang kerja, terus anak kok gini. Jadi ada yang nyalahin istri, ada yang nyalahin suami. Kan sejak awal harusnya udah kompak dong, ini keluarga mau kemana arahnya, kamu kepala keluarga arahin dong. Tapi kalau anak-anak Bunda sendiri kan tadi Bunda sempat bilang udah gede ya Bun, usia berapa Bun? 26 yang 26 tahun 26, yang paling 24. Oke. Nah di masa-masa 26 tahun dan 24 tahun ini kan dulu yang pas mereka kecil-kecil Bunda lagi aktif-aktifnya nih. Iya, pas saya dilantik anak saya 7 tahun yang kedua tuh. 7 tahun. Nah itu gimana tuh Bunda mendidik mereka, karena kan Bunda sibuk kerja sama tadi kah? Ya tetap balik ke rumah lah ya, walaupun sibuk. Iya. Perempuan tuh mau tinggi kayak gimana pun ya kakinya separuh di rumah. Jadi kalau dulu saya kan ada kakak saya juga, terus suami juga bukan yang sama sibuknya dengan saya ya, terus saling membantu. Terus sekolah juga kita pilih sekolah yang ada pendidikan agamanya kuat gitu, jadi saling membantu. Bun, ini kan kalau misalnya tadi Bunda mengatakan setinggi apapun wanita pada akhirnya tuh setengah kakinya ada di rumah. Tapi bisa kita katakan maksudnya mungkin tuh tanggung jawabnya. Iya, pasti nggak bisa dilepaskan. Dan juga dia itu selalu kita bukan bilang di bawah, tapi maksudnya ya tetap suami lah, kepala rumah tangga. Iya, tapi kalau misalnya nih Bun, kita sebagai seorang perempuan kita bekerja, tapi ternyata suami kita nih nggak terima nih Bun, karena mungkin kita bisa dikatakan lebih di atas dia secara materi. Itu gimana Bunda ngelihatnya? Laki-laki yang punya pandangan atau pikiran seperti itu? Ya mungkin kita melihat dia backgroundnya juga seperti apa gitu. Kalau kemudian si istri sudah milih suami yang ini, berarti kan dia menerima segala kelebihan dan kekurangannya. Tinggal dibicarakan, itu kan berarti masalah. Berjalannya rumah tangga ada masalah. Oh suami, namanya suami, laki-laki itu, itu laki-laki ya. Laki-laki mereka yang di balik kamera ini laki-laki. Ya, laki-laki itu secara psikologi dan memang fitrahnya dia itu ya rijal. Kalau dalam Islam itu, dalam Al-Quran itu pemimpin. Kalau pemimpin dia pasti kan di atas, ya kan. Nah kita yang perempuan, walaupun misalnya gajinya lebih besar, kayak dulu saya kan berarti gaji saya lebih besar, kita ini istri,
gitu. Jadi jangan karena kita merasa ilmunya lebih banyak jadi sok melebihi suami dan pasti suami nggak ini, harga dirinya merasa jatuh gitu. Padahal dia qawwam, bahasanya itu pemimpin. Jadi setinggi apapun perempuan, ya dia tetap punya tanggung jawab, dia ini istri. Tapi kalau misalnya suaminya nih yang ego padahal istrinya ya paham tentang tanggung jawab dan lain-lain, itu gimana Bun? Mungkin tips Bunda untuk bisa dibagiin ke penonton-penonton lain, cara menjelaskan ke suami lah. Ya dirayu lah ya, terus di ikut juga belajar. Suami harus ikut belajar karena saya temui sekarang nih kalau saya ngisi parenting, namanya kan parenting, ilmu parenting. Paren itu kan orang tua, tapi yang hadir banyaknya ibu-ibu. Jadi ibu-ibu udah pinter, suaminya ketinggalan gitu. Jadi istrinya itu kan harusnya gini gitu. Akhirnya akhirnya timbul konflik. Kalau nggak mau seperti itu, suami yang ngajarin istri dong. Kalau nggak bisa ngajarin, belajar bersama. Ya, Itu karena yang kan lebih baik. dunia pengasuhan tuh yang dihadapinya udah beda nih, udah zaman ini nih gitu. Makanya harus belajar terus. Kerja gitu. sama antara kedua pasangan ini penting ya Bun, antara suami Penting dan istri. banget kerjasama, terus komunikasi. Jadi nggak masalah ya Bun, meskipun perempuan juga aktif bekerja selagi memang masih komunikasi bisa dibangun. Ya malah mungkin lebih asik ya, karena misalnya karena jarang me time, akhirnya jadi dengan anak-anak juga ada quality time yang benar-benar oh iya kita udah seminggu nih gitu. Jadi sebenarnya bukan masalah kerja nggak kerja kalau menurut saya, lebih kepada satu di mana rumah tangga itu dibangun, keluarga dibangun tuh awalnya karena apa ya. Dulu menikahinya karena kecantikannya, karena apa, harus dilihat lagi karena cinta kah gitu. Jadi harus di apa ya, kembali lagi titik tolaknya apa, kemudian pembagian tugasnya jelas, yang penting komunikasi. Kita balik lagi, jadi tahun 2024 udah fix Bun di DPR? Udah ada di DCT loh, Udah kemarin di DCT. tanggal 4 November. Belum berubah pikiran Bun untuk mungkin pindah haluan belum ya? Jangan ngomporin.